Shalom, berjumpa lagi dalam channel Klavo Sukacita. Dari tempat ini saya hendak ingin membagikan kebenaran firman Tuhan bagi kita saat ini. Oleh sebab itu firman Tuhan bagi kita terdapat dalam Injil Matius pasal 26 ayatnya yang ke-73. Sebelum kita membaca, mari kita tunduk kepala, kita bersatu dalam doa. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang bertakhta dalam kerajaan sorga, Bapa yang sebagai firman yang hidup, kami siap untuk membaca dan merenungkan sebagian daripada kebenaran firman-Mu. Urapi setiap kami Tuhan, agar hamba yang dapat berkata-kata dan setiap kami yang mendengarkan sabda kebenaran firman-Mu dimanapun mereka berada. Tuhan berkenan untuk memberkati kami sekalian, agar biarlah lewat kebenaran firman ini, hidup dan kehidupan kami akan terus diberkati dan kami dimampukan serta dikuatkan untuk kami juga dapat menjadi saksi-saksi Kristus yang hidup. Berfirmanlah bagi kami ya Tuhan, sesungguhnya kami telah siap sedia untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Amin. Injil Matius pasalnya yang ke-26 ayatnya yang ke-73, di sana diperkatakan Petrus menyangkal Yesus. Ayat 73 berbunyi, tidak lama kemudian orang-orang yang ada di situ datang kepada Petrus dan berkata, pasti engkau juga salah seorang dari mereka itu, nyata dari bahasamu. Sampai demikian jauh kebenaran firman Tuhan bagi kita. Bapak Ibu, saudara-saudari yang diberkati Tuhan, dari Injil Matius 26 ayat 73, saya mengangkat satu tema dengan tema yang berjudul ingin mencari aman. Nah, pada ayat yang ke-73 ketika diperkatakan tidak lama kemudian orang-orang yang ada di situ datang kepada Petrus dan berkata, pasti engkau juga salah seorang dari mereka, itu nyata dari bahasamu. Nah, Bapak Ibu saudara-saudari yang diberkati Tuhan, siapapun dia, ketika kita diperhadapkan dengan keadaan yang sulit dan ketika kita dipertanyakan, otomatis kita hendak ingin mencari suatu situasi keadaan yang aman. Nah, rasanya wajar bagi kita ketika kita untuk mencari suatu situasi yang aman, suatu situasi yang nyaman, suatu situasi yang jauh dari bahaya. Saat diperhadapkan pada situasi yang pelik, maka respon pertama yang sebisa mungkin untuk menghindari ancaman dan mencari aman, otomatis pasti kita akan berkata saksi dusta itu. Pasti kita akan menghindar dari setiap pertanyaan-pertanyaan yang tentunya pasti akan menarik kita dalam setiap situasi persoalan yang sementara terjadi. Nah, Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, Petrus dia terkenal berani. Petrus dia terkenal tidak ragu-ragu dalam menyatakan kesetiaannya kepada Yesus di depan setiap orang pada waktu itu. Namun apa Bapak Ibu, sebelum penderitaan itu dimulai, Yesus telah menubuatkan tentang penyangkalan Petrus. Dan pada setiap ayat dari Matius pasal 26 ayat 69 sampai ayatnya yang ke-75, di sana kita temukan bagaimana peran Petrus dalam suatu penyangkalan itu. Termasuk pada ayat ke-73 ketika dipertanyakan bahwa Petrus juga salah seorang daripada Yesus, karena mereka mengenal, mereka mengetahui dari apa Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, dari bahasa atau dari dialek Petrus pada waktu itu. Tetapi apa Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, ternyata apa yang didapati, Petrus tidak mengiyakannya, tetapi Petrus penuh dengan sebuah penyangkalan. Petrus tidak mengiyakan suatu kebenaran yang dipertanyakan kepada dia, tetapi Petrus mengatakan bahwa dia bukan orang daripada Yesus itu. Dia tidak berasal dari kampung, dia tidak berasal dari satu suku yang sama dengan Yesus. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, kita melihat apa yang menjadi cara, apa yang menjadi realita dari Petrus ini. Maka dalam peristiwa penyangkalan Petrus,
kita melihat bagaimana ketakutan, bagaimana tekanan dari orang-orang di sekitarnya ini mempengaruhi iman percaya daripada Petrus itu sendiri. Saat dia ditanya apakah dia mengenal Yesus, Petrus membantahnya sebanyak 3 kali dalam pembacaan kita. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, pelajaran yang perlu kita petik, pelajaran yang perlu kita ambil dari peristiwa ini adalah mari kita mau berpegang teguh pada iman kita, bahkan dalam situasi yang sulit sekalipun. Ketakutan dapat memunculkan suatu reaksi yang nanti kita akan saling menolak, kita akan saling memfitnah, kita akan saling membohongi. Tapi ketika kita mempunyai iman yang sungguh di hadapan Tuhan, iman itu tidak akan pernah menggoyahkan kita, meskipun kita diperhadapkan dalam berbagai macam persoalan hidup ini. Oleh sebab itu tuh, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, kita mau belajar daripada apa yang menjadi peristiwa daripada Petrus ini. Sekali kita mau percaya Tuhan, percaya Dia dengan sungguh dan benar. Tidak perlu apa yang menjadi situasimu pada saat itu. Tapi ketika kita mau percaya Tuhan, kita mau tetap percaya bahwa janji-janji Tuhan itu ya dan amin dalam sepanjang perjalanan hidup kami. Ketakutan dan keraguan bisa terjadi, tetapi jangan sampai ketakutan dan keraguan kita menghilangkan kasih karunia Allah dalam hidup kita. Ingat Bapak Ibu Saudara-saudari, bahwa firman Tuhan mencatat, siapa yang malu untuk mengakui dia di hadapan banyak orang, dia pun akan malu untuk mengakui kita di hadapan Bapaknya yang di sorga. Maka oleh sebab itu jangan biarkanlah dirimu dipersesatkan, tetapi mari kita mau bangun hidup ini terus di dalam Tuhan. Semakin kita mengenal Tuhan, semakin Dia membawa kita dalam suatu iman yang kokoh dan teguh di hadapan Tuhan Allah. Oleh sebab itu Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, andalkan Tuhan dalam setiap langkah hidupmu, sehingga kita tidak ragu untuk melangkah, kita tidak mudah putus asa, kita tidak mudah diombang-ambingkan. Karena apa? Kita menaruh Tuhan sebagai dasar yang kokoh dalam hidup dan kehidupan kita. Tuhan mempunyai firman, Dia memberkati kita. Mari kita berdoa. Terpujilah nama Tuhan yang menjadi gunung batu dan keselamatan dalam hidup kami. Kami sungguh bersyukur ketika kami terus diperkarya dalam kebenaran firman-Mu Tuhan. Kami diingatkan, kami ditegur, kami dinasehati, tetapi juga iman percaya kami terus kami nyatakan kepada Tuhan. Karena kami percaya di dalam Tuhan ada sukacita, di dalam Tuhan ada pengampunan, di dalam Tuhan ada pemulihan. Oleh sebab itu Tuhan, ketika dalam menapaki hari-hari hidup kami, mungkin ada hal yang kami lakukan kurang berkenan di hadirat Allah. Kami saling menolak seorang akan yang lain. Kami saling memfitnah. Kami saling ada dalam saksi dusta. Kami saling menolak. Kami mohon keampunan. Ajarilah kami Tuhan, untuk kami mau tetap berdiri dengan tegar di hadapan Tuhan. Sekali kami percaya Tuhan, tolong tuntun pimpin, agar kami terus mau mempercayai Tuhan yang sebagai gunung batu dan juru selamat dalam hidup kami, sehingga iman kami tidak kendor, tetapi iman kami mau terus bertumbuh dalam setiap situasi, keadaan, kondisi hidup yang kami jalani. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Berkenanlah Tuhan untuk memberkati kami di tengah-tengah channel Klavo Sukacita, baik kami sebagai para hamba Tuhan dan semua anak-anak Tuhan yang dipakai untuk menjadi alat kesaksian Tuhan lewat channel Klavo Sukacita ini. Tuhan memberkati, bahkan setiap umat Tuhan yang mendengarkan atau yang terhubung dengan channel Klavo Sukacita ini, diberkatilah dalam hari-hari hidup mereka. Keluar masuk mereka Tuhan jaga dan Tuhan pelihara. Ajarilah kami Tuhan, agar kami mau takut akan Tuhan, mau berkata dengan jujur dan benar, sehingga kami tidak mempunyai suatu saksi dusta dalam hidup ini, tetapi hanya kami dibenarkan hanya oleh karena kasih Kristus selalu nyata dalam hidup dan kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, ampuni salah dan dosa kami. Terpujilah nama Tuhan kini dan sampai selama-lamanya. Amin.
Amin. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.